Assalamualaikum. Ya, kita semua tahu dari waktu ke waktu dalam hidup ini kita mesti menentukan pilihan-pilihan. Sebenarnya bagian mana sih dari diri kita yang menentukan pilihan-pilihan hidup itu? Yuk kita bahas secara agak ilmiah. Kita dah tinjau tentang otak manusia dan betapa dia lebih canggih dari otak embek atau segenap marga satwa. Tapi di situ kita jadi tahu bahwa secara garis besarnya otak manusia itu terdiri dari dua bagian. Pertama, otak besar atau otak luhur atau otak modern yang secara distintif membedakan manusia dari marga satwa. Keduanya ada bagian otak kecil, otak primitif, yang kurang lebihnya itu setara atau sama persis sama otak kadal atau marga satwa lainnya. Nah, walaupun saling terkait, ada kalanya kerja kita itu dikendalikan oleh otak modern, dan dalam kesempatan lain otak primitif lah yang menjadi panglimanya. Sistem 1 dan sistem 2 gitu kalau menurut seorang ahli bernama Kahneman yang banyak meneliti tentang ini. Dua sistem ini punya karakteristik yang beda, tapi dua-duanya saling terkait dan nggak bisa terpisahkan secara clear cut. Otak modern kita, dia lebih dekat pada kendali alam sadar kita, jadi cenderung bisa terarah untuk hal-hal yang luhur dan sophisticated. Dia bisa dinasihati, bisa diajari secara verbal, bisa belajar cepat, bisa mengkalkulasi, bisa full rasional tanpa ada baper atau apa. Penalaran, pikiran jernih itu adanya di sini. Kalau belum bisa, dia juga bisa coba-coba belajar atau mengira-ngira. Kalau diajar dan diajar secara tersistem, dia bisa makin canggih. Tapi kelemahannya juga ada. Dia itu rada step by step, lambat, nggak bisa otomatis, mesti penuh konsentrasi. Dah gitu, nggak terlalu dalam. Apa-apa yang diproses dan diingat-ingat di bagian sini, itu gampang terlupa lagi. Dan penalaran manusia, bagaimanapun itu ada batasnya. Kalau masalahnya di luar kemampuan nalar, dia nggak berdaya juga. Nah, kalau otak primitif di pihak lain, dia bisa cepat dan efisien, tidak menuntut konsentrasi terlalu tinggi. Kerja-kerjanya itu otomatis atau setengah otomatis. Refleks-refleks itu dikendalikannya di sini. Hasrat-hasrat primitif, ego, nafsu, emosi-emosi, rasa-rasa baper itu munculnya di sini juga. Nah, sekali udah nancep di sini, dalam bener dan bertahan lama, bisa selamanya tuh nggak akan kelupa. Tapi kelemahannya juga banyak. Dia tidak bisa dikasih tahu dengan kata-kata atau digurui secara verbal. Dia juga tidak bisa belajar cepat. Harus sedikit-sedikit melalui pengalaman berulang yang terus dan terus menerus. Dia juga tidak sepenuhnya dalam kendali alam sadar. Jadi, kalau yang terlanjur nancep itu keliru, untuk di-unlearn lagi itu bisa susah. Terus, kalau belum bisa, ya udah, memang belum bisa. Nggak bisa berusaha atau apa. Kemudian sampai kapanpun ya dia ini pasti dibayang-bayangi oleh hasrat-hasrat primitif karena kelasnya tetap otak kadal. Manusia bisa sempurna, canggih, seru, dan penuh dinamika tak terbatas itu karena diciptakan memiliki dua sistem ini, subhanallah. Tapi di sisi lain, dua ini sering tarik-menarik ke arah berbeda. Dan hidup manusia yang fana ini menjadi lebih sulit lagi karena ada tarikan dari aspek ketiga, yaitu selain otaknya yang dua sistem itu, kadang ada tarikan lain dari tubuhnya atau fisiknya. Nah, jadi kalau dibilang hidup ini berisi pilihan-pilihan, bagian mana sih yang menentukan kita milih apa? Itu tarik-menarik di antara tiga unsur ini, yaitu sistem otak luhur, otak modern kita, sistem otak primitif yang secara otak embek atau otak kadal tadi, dan tubuh kita. Di luar itu, tentu ada faktor eksternal, tapi faktor eksternal ini punya dinamikanya sendiri dan tidak mesti jadi penentu arah pilihan-pilihan hidup kita. Nah, dengan penentunya ada tiga, maka dalam hidup ini, menentukan pilihan-pilihan itu seringnya jadi sesuatu yang menantang dan akan terus jadi tantangan kayak gitu selamanya. Kalau tiga-tiganya solid, baru mantep, aman. Tapi jarang benar itu tiga-tiganya bisa solid. Apalagi untuk solid dalam segala aspek, itu tidak akan pernah bisa. Contoh nih ya, kita ingin diet gitu, karena ingin sehat. Otak modern kita tuh sebenarnya yang mengetahui kebenarannya bahwa sehat itu penting. Di sisi lain, sisi otak primitif bisa aja masih narik ke arah lain. Misalnya dia ketagihan junk food. Nah, sisi tubuhnya bisa aja kalau pagi gak dibelebek sama kopi 3-4 gelas masih berasa ancur-ancuran. Respon kan, diajak olahraga, otot kaki tangan, napas juga bisa masih berasa berat. Ada aja tuh tarikan ke arah yang lain. Dua aja udah kompak, itu juga bisa nggak kejadian. Secara nafsu gitu, Udin udah pengen ngantem si Uye, balas dendam. Secara fisik, tubuhnya juga udah oke, siap tempur, dogol, dan terlatih. Bisa aja terus nalar otak modernnya menahan. Karena dia kepikir nasihat Bang Haji, lebih baik memaafkan daripada main antem. Nah, selamat deh tuh si Uye. Dua sistem otak sudah kompak pun,
mau mudik, silaturahmi sama orang tua, cepat-cepatnya bisa aja di jalan, tubuh narik ke arah berbeda, tiba-tiba datang kantuk nggak ketahan, atau mabuk muntah-muntah, ujuk-ujuk kebelet mules, ya udah, langsung balik kanan ngibrit ke jamban. Sering kayak gitu kan ya. Kasus lain nih, secara tubuh dan pikiran jernih, si A sudah siap untuk meloloskan diri dari kebakaran dengan nyemplung ke kali. Secara fisik dia juara renang sekalian. Tapi begitu melihat arusnya kenceng gak karuan, otak kadalnya terus jeri ketakutan, nggak jadi nyemplung deh tuh si Ais. Atau lambat nyeburnya malah kesambar sama api. Nah, jadi dengan fenomena ini kita mesti nyadar, sampai kapanpun juga tidak akan pernah ada yang namanya instant success. There is no such thing as instant success. Karena kalau kita mau sukses, sukses apapun, kita mesti kondisikan ketiga penjuru itu tadi, dan itu tidak mudah, perlu waktu, perlu usaha yang luar biasa. Kalian mau kaya raya misalnya, sudah didukung menang lotre sekalipun, nggak bisa terus sukses begitu aja. Kalau otak modernnya kurang terdidik, gampang ketipu tuh sana-sini, ludes urusannya. Gitu juga kalau secara otak kadalnya terus boros nggak ketolong, atau keliput nafsu yang 1001. Percaya deh, sekejap mata itu duit gampang habis. Bisa juga diporotinnya sama fisik, jebret. Terus tahu-tahu jatuh dari ojek meninggal. Nggak bisa dibilang sukses secara finansial kalau kayak gitu kan ya. Kalau jatuhnya dari kereta Shinkansen masih rada elit, ini ojek. Loh, kalian mau sukses dari sisi akademis, kendalanya juga bisa dari tiga-tiganya. Secara otak modern bisa lemah di bidang ilmu pasti, atau lemah di bidang seni. Bisa juga kendalanya di sisi otak primitif. Tiap mau belajar, bawaannya males saja. Atau hati galau karena cinta. Atau keranjingan hura-hura atau keranjingan game online. Ujungnya jalur undangan malah dapatnya undangan sunatan. Ujian tulis keliru ujian SIM. Lah, jalur mandiri pun malah untuk kursus mengemudi. Nggak lulus pula. Repot kan? Ingin sukses diet gitu sama juga. Secara otak modern bisa aja ilmunya keliru. Cara-caranya belum paham jadi gagal. Bisa juga gagalnya karena otak primitifnya yang kurang sabar, kurang telaten, gampang putus asa, atau keburu nafsu, nyari yang bisa kurus dalam sekejap, tapi terus malah ginjal dan liver rusak, gagal juga. Bisa aja gagalnya juga karena kendala fisik. Itu deh, semua manusia dalam membuat pilihan-pilihan hidup akan selalu dihadapkan pada tantangan dan tarikan-tarikan dari ketiga penjuru itu. Jangan dikira kalau yang sudah doktor ilmu agama, orangnya pasti soleh. Pas ada panggilan jihad tertentu yang kelasnya sadis, otak primitifnya bisa aja terus jadi jeri. Pas disodori kursi empu atau gratifikasi, otak primitifnya bisa aja bikin dia kepleset, atau keplesetnya oleh daun muda. Atau bisa juga kendalanya datang dari sisi fisik. Otak primitif sudah terkendali, tuing, tiba-tiba kena penyakit pikun. Nah, ngasih tahu orang sih bisa nggak karuan. Kita sama-sama sering dengar kan ya. Banyak dokter jantung meninggalnya gagal jantung. Ahli kanker meninggalnya kanker juga bisa. Ahli masalah penuaan meninggalnya nggak semuanya tua. Ada yang masih rada muda udah meninggal. Nah, jenderal galak yang paling ditakuti di kesatuannya, bisa aja tuh secara otak kadalnya, dia itu jijik dan takut sama tikus curut. Dan seterusnya lah ya. Tinggi apapun pencapaian kita, kita mesti tetap sadar diri bahwa kita ini by design tetaplah lemah, nggak boleh sombong, nggak boleh lupa diri. Secanggih apapun kita mengembangkan diri, fisik kita nggak mungkin lah jadi setinggi dan setangguh gunung Himalaya. Tetap aja ada unsur otak kadal dalam diri kita yang ikut mengendalikan sebagian pilihan-pilihan hidup kita. Kelemahan kita pasti banyak, kesalahan kita otomatis juga banyak, dan karena itu kita mesti senantiasa istighfar dan berdoa, mohon pertolongan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Cermat. Paradoks loh ini sebenarnya. Dengan adanya tiga penjuru itu tadi, kita ini jadi penciptaan yang sempurna. Sempurna tapi sekaligus banyak kelemahannya. Kalau kita nggak ada kelemahannya, kita malah nggak sempurna. Loh, gimana tuh? Di satu sisi, tiga penjuru ini jadi tantangan seumur hidup buat kita semua. Tapi di sisi lain, kalau nggak kayak gitu setelannya, hidup ini bakalan boring abis, kurang seru, kurang menantang, kurang dinamikanya. Dan kalau kita berhasil mengelola tiga-tiganya dengan baik, tiga unsur penentu tadi, Masya Allah, kepuasan batin dan kebahagiaan hakiki yang kita dapatkan, itu bakalan dahsyat luar biasa. Oke lah, walaupun ini serinya tentang otak manusia lanjutan perbandingan dengan otak mbek, ujungnya terkait juga sama hakikat kehidupan. Terima kasih.